Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Star dimanapun Anda berada. Kembali kita bertemu lagi dengan Gus Odik, pengasuh Pondok Pesantren Mahasiswa Mambaul Ulum Malang. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam Alhamdulillah warahmatullahi kita ketemu wabarakatuh. lagi Gus. Iya. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong tentang Pondok Pesantren ini Gus. Mulai tahun berapa Gus Pondok Mambaul Ulum ini? Pondok ini sekitar 3 tahun. Tiga Yang tahun, putra, kalau teman-teman. yang putri baru 1 tahun. Ya, yang putra 3 tahun, yang Putri putri satu baru tahun. 1 tahun. Yang putra lebih kurang ada berapa orang Gus? Ada kan kita batasi 30 30 teman-teman. maksimal ya. Di mana lokasinya Gus? Di perumahan Royal Orchid Perumahan Royal Orchid. ya. Di daerah mana itu? Jalan apa itu Gus? Di Jedak. Oh Jedak. Ya, Ya, Royal Jalan Orchid Sri Jedak. Mulya Agung, Mulyo Dau Agung, Malang. Dau Malang. Jadi bagi Bapak Ibu yang pengen putra-putrinya kuliah sambil mondok dan itu free, nanti bisa hubungi nomor yang ada di deskripsi. Ya. Kemudian Pondok Putri lokasinya di mana Gus? Di Sengkaling, di Jalan Sengkaling. Sedap Malam. Ya, Jalan Sedap Malam, Gitu. Sengkaling. Tepatnya di depan rumah beliau. Nah, Gus Odik, apa inspirasinya nih sehingga kok muncul ide pondok ini, gimana cerita awalnya, Ya. Gus? Kalau inspirasi itu pertama tentu dari bapak saya. Dari ayah, iya. Bapak saya itu orang yang sangat suka dengan ilmu, Oke, sehingga mondoknya di mana-mana. siap. Nah, ketika pulang, Hmm, beliau kemudian eh, berkeluarga dan lain oke, sebagainya. Pulangnya ke daerah lain karena oke. beliau itu asli Kediri, sama Mbah Kholil suruh pulang ke Banyuwangi. Bakhul Bangkalan. Ya, Oke, disuruh siap, pulang ke Banyuwangi. siap. Nah, awal bapak saya itu Hmm, tidak pernah mau terima santri. hmm, Beliau berprinsip kalau ekonomi saya belum kuat, oke. maka saya belum Mau menerima santri. mau terima santri. Oke, Dan ketika ekonominya kuat, baru kemudian ditinggalkan ekonomi itu. oke, Jadi beliau ketemu dengan Mbah Wali Hasan, oke. kemudian hasil diskusi itu menghasilkan beliau pada saat itu langsung ngomong sama istrinya, Hmm, saya mulai hari ini tidak punya apa-apa. hmm, hmm, Semua usaha saya serahkan kepada orang lain. oke. Saya mulai hari ini hanya fokus untuk ngaji. Ngaji. Itu beliau. Nah, Itu inspirasi yang pertama. Jadi membangun sesuatu itu harus dengan ilmu kan dengan gitu. ilmu. Betul. Inspirasi kedua itu kakak saya Nur Muhammad Iskandar, Nggih, Jakarta. Jakarta. Beliau sebelum wafat itu sempat nelpon saya. Nggih, nggih, Nanya, kamu sudah punya pondok? nggih. Saya jawab belum. Heeh, heeh. Beliau jawab, aku wis duwe 11. Oke. Itu yang kedua. Itu artinya semangat bagi saya untuk Ya, ya, mulai ya. membangun pesantren. Yang ketiga itu Hmm, Yaitolha. Tolak Hasan. Yaitolha Hasan itu menyampaikan begini, kita itu tidak mungkin mengajari semua orang Ya, akan berhasil semua. oke, oke, Maka tidak apa-apa kita menghasilkan sesuatu yang sedikit tetapi ada value-nya. oke, oke. Gitu. Siap, Nah, itu pikiran-pikirannya. siap, siap, Nah, siap. inspirasi praktisnya yang tadi itu. Nggih, Jadi nggih. ada orang tua datang, Siap, tiba-tiba nyerahkan anaknya dan anaknya. lain sebagainya itu. Iya, iya, iya. Sehingga saya membangun pesantren ini tidak pada ukuran berapa besar Oke, jumlah oke. santrinya, Santrinya. tetapi bagaimana saya bisa memberikan sesuatu Siap, kepada mereka yang menjadi ciri khas kehidupan mereka. siap, Bahasa saya itu begini, sedikit tapi menjadi cahaya di tempat masing-masing, siap. maka cahaya itu akan menyebar di semua Menyebar. tempat. Siap, siap. Sehingga saya mendirikan pesantren itu dengan 5 prinsip. 5 prinsip. Oke. Pertama adalah mereka datang ke sini harus belajar tertib sholat berjamaah. Sholat berjamaah. Itu dalam rangka melatih kedisiplinan, Kedisiplinan. Nggih. membuat sholat itu menjadi bagian dari kebutuhan, Oke. dari budaya, dari culture. Hmm, Jamaah itu culture gitu. hmm. Karena kan sesuatu itu kalau terpaksa diteruskan jadi kebiasaan, Siap. kebiasaan diteruskan jadi culture. Karakter. Nggih. Yang kedua mereka harus belajar mengaji. Hmm, Belajar mengaji ini yang paling saya tekankan di Al-Quran. siap. Standar saya yang paling dasar waktu itu saya sampaikan, pokoknya awakmu mulai kudu iso ngimami sholat dengan Siap. baik dan Ya, benar. siap. Karena segala sesuatu itu ukuran pertamanya itu sholat. Sholat. Nggih. Yang kedua belajar sholat. Hmm. Jadi belajar Ngaji. ngaji. Ya, ngaji. Nah, ngaji Al-Quran yang paling utama, terus ngaji kitab. Kita. Ngaji kitab itu supaya mereka tahu Nggih. batasannya. Oh, ini boleh, ini tidak boleh. Itu ada pelajaran bahasa Arab juga, Mas.
Kalau bahasa Arab malah tidak ada. Malah nggak ada. Ya. Ya. Yang ketiga akhlak. Akhlak. Saya ingat hadisnya Rasulullah yang sudah innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Ya. Jadi maka santri-santri saya harus menjadi santri-santri yang ikut apa yang disampaikan oleh Rasulullah, malayarham sohirona walam yuwakir kabirona falaisa minna. Ya. Jadi tidak termasuk golongannya Rasulullah kalau tidak menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Jadi standar akhlaknya seperti itu. Ya. Maka di pesantren saya itu selalu ada namanya rumah singgah. Rumah singgah ini untuk tamu. Nah, mereka saya ajari untuk bagaimana melayani tamu dan lain sebagainya itu. Supaya mereka nanti akhlak itu betul-betul keluar, bukan karena dipaksa. Gitu. Ya. Nah, yang keempat itu belajar kehidupan. Maka mereka kita libatkan dalam aktivitas sosial, mulai ngerumat anak yatim, duafa, imam musola, pokoknya memperhatikan masyarakat ini bahwa kehidupan kita itu ya tidak hanya belajar kepada yang atas, tapi juga belajar kepada yang bawah. Saya punya istighosah itu, misalnya pesertanya ada yang tunanetra, saya sampaikan kepada anak-anak, kelebihan kita itu kekurangan kita, kekurangan mereka kelebihan mereka. Kita punya bisa melihat, tapi bisa zina mata. Mereka tidak bisa melihat, alhamdulillah mereka tidak pernah zina mata. Gitu. Saya sampaikan itu. Jadi jangan lihat orang dari sisi kekurangannya saja, karena setiap kekurangan ada kelebihan. Nah, yang terakhir belajar berwirausaha. Saya bilang hidup itu harus mandiri, tidak boleh tergantung sama orang lain. Kalau perlu bermanfaat. Gitu. Jadi ada 5 pilar teman-teman. Pertama sholat ya, karena amal kita nanti yang paling dihitung pertama kali di akhirat sholat itu guys. Melatih kedisiplinan dengan sholat. Yang kedua ngaji, otomatis ya Quran dan ngaji kitab. Yang ketiga akhlak. Luar biasa teman-teman ya. Jadi akhlak ini adalah fondasi kita, baik kaitannya dengan hablum minallah ataupun hablum minannas. Yang keempat apa tadi? Belajar kehidupan, bahwa hidup ini untuk menghargai yang lebih tua, menghormati yang lebih tua, menghargai yang lebih muda. Bagaimana kita bisa menjadi pelayan terbaik, bagaimana kita bisa husnudon dengan setiap yang kita hadapi begitu, supaya kita tidak gampang memandang sesuatu dengan negatif gitu guys ya. Dan yang terakhir ini yang teman-teman menarik adalah entrepreneur. Dan beliau adalah pelaku dari entrepreneur mulai dulu guys ya, mulai muda ya. Jadi luar biasa teman-teman. Sebuah pondok yang holistik, pondok yang keren menurut saya, pondok yang pas untuk putra-putri Anda untuk kemudian belajar banyak di situ. Oke. Nah, terakhir Gus Sodik, dari alumninya nih Gus, nih Gus. Setelah 3 tahun misalnya gitu. Sudah ada yang lulus nih berarti Gus ya. 3 tahun. Gimana Gus? Bisa diceritakan contoh 1, 2, 3 alumninya setelah mondok Gus? Ya, jadi alhamdulillah alumni kita walaupun kecil itu tidak bergantung sama orang. Siap. Jadi ada yang dulu saya sekolahkan untuk bikin bakso, bikin mie. Jadi kalau ada santri yang punya keminatan khusus, itu ya saya belajarkan. Ada yang punya pabrik tahu, ada yang kelapa sawit. Alhamdulillah. Itu intinya mereka ketika pulang itu sudah tidak banyak memperbesar ketergantungan, tapi memulai dengan kemandirian. Ini yang sudah berjalan dan alhamdulillah ya alumni itu kemudian hidupnya lebih mandiri. Alhamdulillah. Dari situ nanti harapannya mereka bisa mengikuti langkah-langkah Gus Sodik ya, untuk kemudian membuat cahaya-cahaya di tempat mereka masing-masing. Hidup itu nggak boleh jadi bebannya orang lain. Betul. Ya kalau belajar dari guru saya juga di pondok dulu Gus, beliaunya pondok kecil di kampung gitu. Tapi hari ini ada santri beliau yang punya pondok tahfidz gitu kan. Ada santri beliau yang punya tempat pengajian walaupun istilahnya bukan pondok, tapi semangatnya dari situ Gus. Bahwa jangan remehkan hal yang kecil teman-teman, karena dari yang kecil itu bisa jadi muncul banyak hal besar di kemudian hari. Baik Gus Sodik, terima kasih banyak atas waktunya, semoga jenengan diberi kesehatan. Amin. Santri-santri di pondok diberi ilmu yang manfaat dan barokah. Dan semoga terus berkembang. Bukan hanya 2 Gus, saya doakan berkembang lebih banyak lagi pondok-pondoknya.
dan santrinya juga lebih banyak. Baik teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa lagi di podcast berikutnya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurilaila Maufurah. Di sini saya sebagai santri Mambaul Ulum Malang 2 Putri. Menurut saya, selama mondok di sini, saya sebagai mahasiswa dan juga teman-teman saya di sini mayoritas mahasiswa sangat terbantu dengan adanya pondok pesantren Mambaul Ulum yang mana sangat ramah dengan berbagai aktivitas mahasiswa, membuat kami terbantu adanya pondok pesantren yang mana bisa mengaji dan juga bisa melaksanakan tugas kuliah dengan baik dan terbebas dari pergaulan yang ada pada zaman sekarang ini. Di pesantren ini kami diajarkan dengan hukum-hukum fikih yang ada pada kitab Fathul Qorib dan juga Ta'limul Muta'alim, yang mana di situ menjelaskan tentang bagaimana cara berakhlak yang baik, dan juga Nasohul Ibad, yang mana kitab tersebut menjelaskan tentang bagaimana cara ibadah-ibadah yang diajarkan oleh agama Islam.